Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat-sahabat pemirsa Imam Ghazali 99. Kali ini saya akan menyampaikan tentang tali rogo istri. Tali rogo istri ini berfadilah atau berkhasiat kita untuk mengunci istri kita supaya tidak bisa melakukan hubungan badan dengan orang lain, supaya istri kita tidak selingkuh dengan orang lain, supaya istri kita tidak tertarik dengan orang lain. Tali rogo istri ini sangat penting mengingat akhir-akhir ini media sosial itu banyak berita-berita tentang perselingkuhan seorang istri dengan orang lain, pernikahan seorang perempuan yang sudah menikah, artinya dia bersuami dua, atau dia kabur dari suaminya karena dibawa oleh orang lain. Mengingat kejadian-kejadian semacam ini, maka ilmu tali rogo istri ini sangat penting supaya istri kita tidak bisa berhubungan dengan orang lain. Bagaimanakah caranya? Sahabat-sahabat sekalian, sebelum sahabat mengamalkan amalan ini, yang perlu sahabat ketahui pertama kali adalah sahabat mengetahui hari lahir dari istri sahabat-sahabat sekalian. Ketika sudah mengetahui hari lahirnya, maka carilah hari ketiganya. Seumpamanya lahir pada hari Senin, Selasa, Rabu, maka hari ketiganya hari Rabu. Maka amalkan atau buat ramuan ini atau amalkan amalan ini pada hari ketiga dari kelahiran istri sahabat-sahabat sekalian. Sehingga pada hari itu adalah hari naas bagi istri sahabat-sahabat sekalian, sehingga gampang masuknya dan mudah untuk mempengaruhi, untuk mengikat rogo daripada istri sahabat-sahabat. Apa yang saya sampaikan ini terdapat dalam kitab Ar-Rahmah fit Tibbi wal Hikmah, yaitu karangan Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti pada halaman ke-142. Disampaikan di kitab ini, Aqdul mar'ati aniz zina, mengikat istri supaya tidak berzina. Artinya tidak melakukan hubungan suami istri dengan orang lain. Jadi dia pasti berhubungan hanya dengan suaminya. Makanya ini sangat penting kita amalkan. Caranya bagaimana? Caranya adalah ketika sahabat sudah mengetahui hari lahir, kemudian mengetahui hari ketiganya, maka di hari ketiga itu amalkan amalan ini dengan cara yang pertama, ta'khud min idhamil yamami. Ambillah endok atau telur dari ayam yang baru keluar. Artinya ketika ayam itu bertelur, setelah itu pasti berkokok. Lah ketika berkokok itu ambillah telur itu. Yang pasti yang baru itu cuma satu. Ambillah satu yang masih hangat karena baru keluar. Kemudian ambil lagi. Ketika di situ ada satu, maka ambil satu. Ketika ada dua, maka ambil dua. Jadi bisa mengambil sampai 3. Jadi 1, 2, 3. Yang satu pasti yang baru, kemudian yang lainnya kan sudah lama. Maka ambillah 1 atau 2. Atau bisa saja 3. Di sini disampaikan ketika mengambilnya watahtarizuk minal haromi. Ketika waktu mengambil, sahabat-sahabat sekalian hindari jangan sampai telur itu jatuh ke najis. Jadi haromi di sini maksudnya adalah jangan sampai telur itu terkena najis.
Jadi ketika ada kotorannya ayam, bagaimana caranya supaya tidak terkena kotoran ayam. Jadi ketika di situ ternyata banyak kotoran ayamnya dan itu sudah terkena kotoran ayam, maka cari lagi telur yang sekiranya tidak terkena kotoran ayam. Selanjutnya, wa tukatsiruha. Setelah telur itu diambil satu atau tiga, maka telur tadi pecahkan, maka taruhlah di wadah, baik itu menggunakan mangkok atau menggunakan gelas. Setelah kita taruh di dalam mangkok, maka yang harus kita lakukan wa taj'alu waznaha ma'awardin. Tadi itu telur yang sudah yang sudah dipecahkan kemudian diletakkan di dalam gelas umpamanya, maka ambillah gelas yang sama, kemudian di gelas yang masih kosong tadi masukkan air mawar, jadi air bunga mawar. Ini biasanya banyak yang jual air mawar. Jadi timbanglah keduanya, artinya posisinya itu banyaknya itu sama. Jika telurnya separuh, maka air mawarnya separuh. Jika telurnya sedikit, ya maka air mawarnya sedikit. Wa tukhalituhum ma'abdihim ba'do. Kemudian sahabat-sahabat sekalian, ketika sudah dicampur air mawarnya dengan telurnya sudah sama banyaknya, kemudian dicampurkan ke telur, kemudian diaduk. Waktu diaduk ini hendaknya sahabat-sahabat membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali. Jadi bacalah Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali. Minimal sebanyak 21 kali. Jadi diaduk. Hatta takumulahu zuwatun. Sehingga adukan tadi itu akan menimbulkan busa, akan menimbulkan buih pada adukan telur tadi. Pasti ketika diaduk itu ada busa atau buih dari adukan tadi itu. Makanya gunakan wadah yang agak besar karena nanti akan ada busa atau buih dari percampuran telur dengan dengan air mawar. Wa taj'aluhum fi wasti firosin. Kemudian setelah selesai, maka tadi itu diletakkan di bawah di bawah tempat tidur. Itu di bawah tempat tidur itu kan pasti ada ruangan kosong. Yaitu ruangan kosong di bawah tempat tidur. Nggak tahu kalau pakai spring bed itu agak sulit. Maka taruhlah di bawah tempat tidur. Ketika memang menggunakan spring bed, ya usahakan itu diletakkan ya di dekatnya spring bed. Supaya ketika nanti istri tidur itu secara mistis itu ada keterikatan gitu. Setelah diletakkan di bawah di bawah kolong di bawah kolong tempat tidur, lah itu nanti sahabat-sahabat itu bisa digunakan sebagai polesan di Mr. P, sahabat-sahabat sekalian. Makanya di sini kemudian di sini ini fa innahu faida arotta antakida imro'atan. Ketika sahabat-sahabat sekalian menginginkan untuk mengikat istrinya, sahabat-sahabat sekalian, supaya tidak selingkuh, supaya tidak bisa berhubungan dengan orang lain, maka yang harus dilakukan sahabat-sahabat sekalian dengan apa yang sudah dibuat tadi, fadakhin ikhlilikah minad dawa'il maklum. Maka poleslah
Mr. P. Jadi Mr. P-nya sahabat-sahabat sekalian itu dipoles, yaitu di tempat keluarnya sperma. Jadi dipolesin dengan busa tadi atau telur yang sudah dicampur dengan air mawar tadi. Dicampur. Jadi anggaplah ini kepalanya penis, ini diusapi atau diminyaki dengan yang sudah dibuat oleh sahabat-sahabat sekalian. Wa tujami man aradta minan nisa. Ketika sudah dipolesi, maka jimaklah, hubungan suami istri, lakukanlah hubungan suami istri. Maka ketika sudah berhubungan suami istri, fa innaha tan'aqiduh, maka sesungguhnya istri sampean itu sudah terikat rogo dengan sampean, dan itu akan membuat dia tidak bisa berhubungan dengan yang lain. Wala yaqdiru ahadun ayyujami'aha ghairuka, maka tidak akan ada laki-laki manapun yang bisa menggauli istri sahabat-sahabat sekalian kecuali sahabat-sahabat sekalian yang bisa meniduri atau menggauli. Nah, makanya ilmu ini adalah ilmu yang sudah secara turun-temurun, yang sudah dicatat di dalam kitab, dan ini sudah tajrib. Kenapa hal ini kok bisa kuat sehingga bisa membuat seorang perempuan itu terikat raga dengan suaminya? Pertama, karena memang ini dilakukan dengan mengambil hari ketiga dari hari kelahiran seorang istri, di mana hari itu adalah hari naasnya seorang istri. Kemudian percampuran air mawar dengan telur yang masih telur yang masih baru, nah, dengan dicampur dengan air mawar itu melambangkan telur itu adalah perempuan yang bisa menghasilkan sel telur. Kemudian air mawarnya ini adalah orang laki-laki, artinya seorang suami. Keduanya selalu bercampur, kemudian itu semua dimasukkan ke istri melalui penis tadi yang sudah diolesi. Maka hal yang demikian inilah dalam kajian ilmu hikmah disebut dengan khawas, yaitu rahasia kelebihan atau khasiat daripada air mawar dan telur yang diaduk dan membaca bismillah minimal 21 kali. Sahabat-sahabat sekalian, ini yang bisa saya sampaikan. Silahkan sahabat-sahabat sekalian melihat langsung ke kitabnya, yaitu kitab Ar-Rahmah fit Tib wal Hikmah. Seperti ini kitabnya, dan di halaman ke-142. Insya Allah sahabat-sahabat sekalian akan faham dengan tata cara ini. Walafumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.